Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayati dari Prodi BPI akan menjadi moderator untuk memandu presentasi untuk saudara Adi Prasetyo. Padanya berupa materi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah sebagai proses penyampaian ajaran Islam tidak akan bermakna tanpa adanya pihak penerima dakwah, yaitu mitra dakwah atau ma'ud. Mitra dakwah merupakan unsur utama dalam keberhasilan suatu aktivitas dakwah. Dalam buku Ilmu Dakwah, Represif Gender, UIN Mataram 2019, mitra dakwah dipahami sebagai komunikan dakwah, pihak yang menerima pesan keagamaan dari dai atau daiyah. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan bahkan gender. Sehingga pendekatan terhadap ma'ud harus dilakukan secara bijak dan kontekstual. Perkembangan masyarakat modern yang kompleks menuntut pelaku dakwah untuk memahami karakteristik mitra dakwah secara lebih mendalam. Dakwah tidak cukup disampaikan hanya dengan ceramah umum, tetapi juga harus memperhatikan psikologi, sosial, dan kebutuhan spesifik ma'ud, termasuk kelompok perempuan atau muda serta masyarakat marginal. Pengertian mitra dakwah. Mitra dakwah atau ma'ud adalah pihak yang menjadi sasaran penyampaian pesan dakwah. Menurut Muh Ali Aziz 2009, ma'ud adalah individu atau kelompok masyarakat yang menerima ajakan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam buku Ilmu Dakwah, Represif Gender, mitra dakwah disebut sebagai komunikan dalam komunikasi dakwah yang memiliki hak, perasaan, dan kebutuhan untuk didengar. Ini berarti ma'ud bukan sekedar objek dakwah, tetapi juga subjek aktif yang terlibat dalam proses komunikasi keagamaan. Oleh karena itu, dai atau daiyah harus memiliki kemampuan untuk mengenal kondisi sosial, psikologi, dan spiritual ma'ud agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Pendekatan dakwah terhadap mitra dakwah. Dakwah yang efektif memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi ma'ud. Jalaluddin Rahmat 1990 menyebut bahwa dakwah harus dilandasi prinsip komunikasi empatik, memahami siapa ma'ud, bagaimana karakternya, dan apa kebutuhannya. Adapun pendekatan dakwah yang dianjurkan dalam buku Ilmu Dakwah Represif Gender meliputi 1. Pendekatan psikologis, memahami kejiwaan dan kebutuhan spiritual ma'ud. 2. Pendekatan sosial kultural, menyesuaikan pesan dakwah dengan budaya dan nilai lokal. 3. Pendekatan partisipatif, melibatkan ma'ud secara aktif dalam kegiatan dakwah. 4. Pendekatan edukatif, menyampaikan dakwah dengan nilai-nilai pendidikan dan pemberdayaan. Mitra dakwah yang responsif gender. Dalam konteks dakwah represif gender, ma'ud tidak hanya dipandang sebagai penerima pesan pasif, tetapi juga partner sejajar dalam proses perubahan sosial. Dakwah harus menghindari bias praktik, yaitu pandang yang menempatkan perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi ma'ud sekaligus daiyah yang mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Materi dakwah dapat mempertimbangkan spesifik kesetaraan agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu. Dengan demikian, konsep mitra dakwah yang responsif gender mengajarkan bahwa keberhasilan dakwah diukur bukan hanya dari jumlah jamaah, tetapi juga dari sejauh mana dakwah mampu membangun keadilan dan kesejahteraan spiritual bagi semua pihak. Tantangan dakwah dalam menghadapi ragam ma'ud. Dalam masyarakat modern, mitra dakwah menghadirkan beragam tantangan, antara lain 1. Perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Ma'ud di kota cenderung rasional dan kritis, sedangkan di desa lebih tradisional. 2.
Kemajuan teknologi informasi. Maud sekarang banyak mencari informasi agama melalui media sosial, sehingga dai harus menyesuaikan metode dakwah digital. 3. Isu gender dan kesetaraan. Perlu kehati-hatian agar dakwah tidak menyinggung atau menindas kelompok tertentu. 4. Fenomena sirkulinasi dan indiferentisme. Banyak orang mulai menjauh dari kehidupan spiritual, sehingga pendekatan dakwah perlu lebih humanis dan relevan. Kesimpulan, mitra dakwah atau Maud merupakan elemen penting bagi kegiatan dakwah Islam. Keberhasilan dakwah sangat bergantung pada pemahaman terhadap karakteristik kebutuhan dan latar belakang Maud. Dakwah modern harus mengedepankan pendekatan yang humanis, edukatif, dan responsif gender, di mana Maud bukan hanya objek dakwah tetapi juga subjek yang aktif dalam membangun perubahan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, dakwah akan benar-benar berfungsi sebagai saran pemberdayaan umat dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan serta berkeadaban. Tadi presentasi dari saudara Aziz Prasetyo. Kita buka dalam sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, silahkan bertanya. Pertanyaannya, apa perbedaan dari mukmin, muslim awam, dan non muslim? Jelaskan. Baik, pertanyaan dari saudari. Iya. Mukmin adalah orang yang sudah beriman dan menunjukkan penguatan kesamaan. Untuk yang muslim awam adalah orang yang masih berbungan. Untuk orang yang non muslim, pihak yang menjadi objek dakwah dan proses dialog agama. Baiklah, apakah saudari Jumilanti puas dengan apa yang diberikan oleh pemateri? Baiklah, terima kasih atas jawaban dan sudah mengerti dan sudah puas. Terima kasih untuk pertanyaan dari saudari Jumilanti. Mungkin hanya itu yang dapat kami bantu.